Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Satu RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan RRI Mataram. Senang sekali pagi ini kembali kami hadirkan dialog berjaringan khusus pagi ini, dan sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan akses berkeadilan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra SOS MM, dan juga bersama tim Unit Layanan Disabilitas Distikpora Buleleng, Ibu Eka Titi Suryani, SP MPD, bersama Ibu Lohwinda Krisdayani, SPD MPD, dan juga bersama Ibu Loh Putu Yuli Surya Dewi, SPSI MPD. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 3999790. Dan siaran pagi ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan berbahagia sekali pagi ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 1 RRI Mataram, ya, terkait dengan akses berkeadilan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Dan seperti kita ketahui bersama, setiap warga negara tentu memiliki hak yang sama, ya, untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tanpa terkecuali. Nah, namun dalam praktiknya ini masih banyak tantangan mungkin yang dihadapi khususnya rekan-rekan penyandang disabilitas, mulai dari keterbatasan akses mungkin, ya, pendidikan hingga partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu kita bahas hal ini bersama pendengar dan bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra SOS MM, yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir juga di studio, karena ini disiarkan oleh RRI Mataram. Tadi Pak Kadisnya bisik-bisik, saya dulu lama katanya di Lombok begitu ya, Pak Kadis ya. Betul. Sama rekan-rekan di Mataram juga, Pak Kadis ini. Ya. Baik. Dan hadir pula tim Unit Layanan Disabilitas Distikpora Buleleng, Ibu Eka Titi Suryani, SPMPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam, namo buddhaya. Rahayu. Terima kasih Ibu Titi sudah hadir juga ini. Ada Ibu Lohwinda Krisdayani, SPD MPD juga pagi ini. Selamat pagi, Bu Winda. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Kalau bahas pendidikan langsung cerah begitu ya hari betul. ini. Padahal pagi-pagi ini Singaraja tadi mendung begitu. Kalau kita sama ibu-ibu menyambut Hari Ibu juga jadinya cerah ya, Pak Kadis ya. Baik, dicerahkan. Ini ada Ibu Loh Putu Yuli Surya Dewi, SPSI MPD juga hadir. Selamat pagi, Bu Yuli. Ya, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Ibu Yuli mungkin lebih dekat dengan mic-nya nanti biar jelas juga. Iya. Wah, luar biasa. Selamat pagi semua dan salam sehat buat kita semua. Iya, luar biasa. Ini kita bahas bagaimana mungkin kebijakan, layanan, dan kolaborasi lintas sektor ya, Pak Kadis ya. Betul. Nah, tapi sebelum ke kerjasamanya, kita ingin ketahui bersama juga seperti apa sih sebenarnya Pak Kadis kondisi umum pemenuhan hak disabilitas di Buleleng saat ini, Pak Kadis. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan ini saya izin Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati Buleleng, dan Bapak Sekda Kabupaten Buleleng dapat kami sampaikan berkaitan dengan tema atau topik hari ini adalah akses berkeadilan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau kita bicara akses, ya, berkeadilan bagi penyandang disabilitas adalah merupakan hak dasar. Bagaimana mereka, para warga disabilitas atau warga belum beruntung. Kalau kami lebih enak sekali ngomong warga belum beruntung, ya.
karena kita harus dasar mereka bisa memberikan perlakuan setara ya, dan akses penuh ke semua pelayanan publik, termasuk hukum, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, infrastruktur, dan layanan lainnya, dengan menyediakan akses akomodasi layanan seperti penerjemah bahasa isyarat, pendampingan bantuan hukum, pendampingan psikososial, serta sarana fisik yang dapat diakses. Ya, kalau di Buleleng paling tidak akses banyak ya, di sarana transportasi, sarana di tempat-tempat pariwisata, sarana di akses layanan di kantor-kantor, perusahaan, itu aksesnya harus sesuai dengan Perda 2 tahun 2019 tentang perlindungan penyandang disabilitas. Jadi semua ini harus ada aksesnya. Nah, agar bisa menjamin partisipasi penuh efektif mereka sebagai warga negara sesuai amanat konstitusi. Kalau kita bicara juga bagaimana tujuannya agar semua warga belum beruntung penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan secara mandiri. Kita sudah dari 6.502 orang disabilitas yang ada di Kabupaten Buleleng ini yang tercatat nih, yang sudah terdata dan sudah mendapatkan layanan program, baik itu dari semua kementerian, baik itu pendidikan, kementerian sosial, ataupun dari kementerian yang lain. Itu sudah memberikan program-program bantuan, pendampingan semuanya, termasuk semua permasalahan sudah didampingi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Itu baru tercatat 6.502 orang. Kalau kita pilah, itu ada disabilitas fisiknya 3.086 orang, intelektual 568 orang, sensorik rumu wicara 862 orang, sensorik netra ada 557 orang, yang mental itu 1.153 orang, dan ganda itu 276 orang. Kalau di Kabupaten Buleleng kita sudah bisa mempetakan sesuai dengan kedisabilitasnya, kedifabelnya, dengan membentuk yang namanya wadah-wadah komunikasi koordinasi, sehingga mempercepat informasi kami, sinergitas kami dari semua OPD untuk bisa memudahkan koordinasi. Seperti PPDI itu sudah terbentuk di Kabupaten Buleleng, bahkan di kabupaten lain belum. Jadi ada di provinsi dan baru ada di Buleleng, itu PPDI. Yang kedua HWDI, ada juga Pertuni, ada juga Gergatin, yang kemarin kita rayakan bersama-sama tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas di internasional. Dan di Bali baru Buleleng yang melaksanakan kegiatan Hari Disabilitas Internasional, HDI itu. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk tampil, baik itu anak-anak yang menari dengan kekurangan kedisabilitasnya, ada menyanyi dan fashion show, bahkan yang masing-masing organisasi kedisabilitasan yang terbentuk dalam UMKM. Ya, di UMKM itu banyak hasil-hasil karya dari warga disabilitas bisa ditampilkan pada kesempatan tanggal 3 Desember kemarin. Itu menyatakan bahwa di Buleleng sudah koordinasi yang sangat luar biasa, apalagi didukung oleh dinas-dinas terkait. Jadi kalau bentuk-bentuk kegiatan kita di Kabupaten Buleleng itu kita membentuk di masing-masing dinas sudah terbentuk bahkan ya, dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD pada instansi yang melaksanakan layanan publik. Seperti sekarang hadir dari ULD pendidikan. Di kita sudah di Buleleng ada terbentuk ULD kesehatan, ULD ketenaga kerjaan, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas publik agar bisa diakses penyandang disabilitas. Jadi staf dinas sosial setiap hari itu belajar bagaimana dia bicara dengan bahasa isyarat. Jadi itu untuk memudahkan dalam kegiatan-kegiatan. Kalau selanjutnya dari program-program ini ULD pendidikan udah
udah kenceng banget nih. Ya, kegiatannya banyak sekali di ULD pendidikan ya, sehingga memudahkan. Kalau kita dorong juga di ULD kesehatan, ketenaga kerjaan, supaya apa? Di Perda 2 2019 tentang perlindungan sosial, agar semua perusahaan termasuk di ASN ya, di OPD itu mewajibkan ada 1% dari warga disabilitas yang bisa diterima. Dan kita mendorong di ULD ketenaga kerjaan agar semua perusahaan-perusahaan, kemarin kami sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan itu ternyata banyak juga yang minta agar dari warga disabilitas yang berkebutuhan khusus bisa diterima di perusahaan-perusahaan di Buleleng. Itu sudah berjalan, kami dorong dan kami sampaikan kepada warga disabilitas yang menarik itu, mereka pada semangat tuh, ada kuliah, ada motivasi kerja. Jadi jangan heran, disiapkan untuk seperti ada perusahaan di sini yang Honda apalah, itu dia bisa bekerja dari rumah. Jadi itu sedang kita upayakan. Itu sudah banyak. Jadi penyandang disabilitas sudah mulai mengakses ya perusahaan-perusahaan, dan ini udah bagus. Jadi semua bergerak bersama. Jadi kami di Dinas Sosial sangat dibantu dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, termasuk juga pendamping sosial, psikologis, banyak sekali. Dan untuk program di Buleleng kita udah berikan bantuan sosial uang, sudah berikan kepada warga disabilitas, BLT. Kalau layanan KIS ini, jaminan kesehatan, kita asal warga disabilitas memang pemerlu ya, pemerlu atensi sosial, artinya warga disabilitas bukan penyandang. Jadi dibedakan. Kalau penyandang itu warga disabilitas tapi dia bisa mampu dan punya aset. Nah itu beda. Tapi kalau ada pemerlu disabilitas berarti dia dalam kondisi fakir miskin. Jadi kita konsentrasinya di situ. Jadi memberikan dukungan pelayanan semuanya di sana. Apakah itu bantuan sosial, JKN, PK, BPMT, termasuk juga terlindungi yang ada di Desel 1 sampai dengan Desel 5. Nah, program PKH BPMT atensi RST, jadi kita sudah banyak berikan. Iya, itu kiranya sebagai pembuka dari kami. Nanti dari masing-masing, khususnya dari ULD Pendidikan, itu udah banyak bergerak untuk di Kabupaten Buleleng. Luar biasa, ternyata datanya selengkap itu Pak Kadis ya, di Buleleng. Ini sebenarnya pendataan penyandang disabilitas, mekanismenya seperti apa Pak Kadis agar memastikan mereka benar-benar terjangkau bantuan dan layanan sosial ini? Kalau di Buleleng seperti apa Pak Kadis? Kalau di Buleleng kami dengan pendamping sosial, pekerja sosial, ada sekarang semua SDM PKH, TKSK semuanya masuk ke pekerja sosial. Dan kami di Dinas Sosial itu namanya adalah penyuluh sosial dan pekerja sosial. Jadi semua staf itu sekarang namanya itu. Sampai dengan SDM PKH mungkin masyarakat pada umumnya sekarang udah tahu itu adalah SDMPK. Sekarang sudah menjadi pekerja sosial. Jadi mereka yang terus bergerak untuk menyerap aspirasi dan bersinergi, kuncinya kan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi desa kelurahan itu wajib memiliki data, karena data itu adalah bukan sekedar manusia masalahnya. Jadi betul-betul memerlukan perhatian, dan data itu terus dinamis, sehingga data yang 6.500 ini tidak mentok di sini. Jadi harus bergerak dinamis, karena banyak sekali yang tercecer pasti, karena aksesnya, karena linknya, karena kurang perhatian dari kita, dari desa, memerlukan percepatan. Jadi lompatan kegiatan kita buat inovasi Sita Asmara. Jadi Sita Asmara itu adalah inovasi yang baru kita punya di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Bagaimana semua warga masyarakat aktif untuk bisa melaporkan, menyampaikan di lingkungan, di warganya, di saudara keluarganya, jika ada warga disabilitas yang belum dapat akses apapun. Jadi dari 6.500 tadi pasti ada di Buleleng, karena Buleleng 830 ribuan penduduk. Jadi aplikasi yang kami siapkan sudah ada linknya, tinggal mengetik KTP KK apa disabilitasnya, nanti kami akan atensi intervensi program secara cepat. Dinsos hadir GCT ini gesit cepat tanggap
untuk di Kabupaten Buleleng, kita dari 148 desa kelurahan Kabupaten Buleleng, kita jamin tidak sampai 1 kali 24 jam kita udah atensi, intervensi. Mengingat ini tidak mesti saya nunggu dari pemerintah desa kelurahan, tapi semuanya bergerak. Masyarakat ikut masyarakat bergerak. bisa bergerak. Kami juga di media-media sosial kita sosialisasikan. Jadi bagaimana Sita Asmara ini bisa dipergunakan. Nah kebetulan nih menyambut Hari Ibu ya. Iya. Jadi yang membuat aplikasi dan inovasi ini kebetulan staf kami yang seorang ibu. Wah. Baik. Jadi saya ketinggalan ini. Maunya kan Rama Asmara, nggak bisa Rama Asmara. Jadi Sita Namanya Sita Asmara. Asmara ya Pak Kadis ya. Kami hargai para ibu-ibu, para wanita untuk hari ini. Jadi di bulan ini ada aplikasi Sita Asmara. Harapannya semua masyarakat di Bali, masyarakat di Mataram, Lombok yang bisa ini, kami sudah melakukan itu untuk mempermudah percepatan informasi dan layanan. Seperti itu. Baik, ini karena ini baru terdata, mungkin ada nih di bawah begitu, agar kita saling kolaborasi begitu ya Pak Kadis ya. Kalau membahas kolaborasi tadi juga dibahas terkait dengan unit layanan disabilitas ULD Distikpora Buleleng begitu. Ini ke Bu Eka Titi dulu. Ibu bisa dijelaskan dulu nih Ibu, mungkin peran dan fungsi dari unit layanan disabilitas dalam mendukung pendidikan yang inklusif Bu ya, di Buleleng. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, tadi Pak Kadis Sosial sudah menyampaikan banyak hal juga ya, menyinggung terkait unit layanan disabilitas yang sudah terbentuk di Kabupaten Buleleng. Tepatnya sih kalau menurut SK-nya itu 28 Oktober 2024. Oh baru. Itu sudah terbentuk. Ya, baru terbentuk. Jadi kita ada 1 tahun ya membentuk ULD, dan itu salah satu kebijakan pemerintah daerah. Ya, kebijakan pemerintah daerah, dan sekaligus merujuk juga pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 itu tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Jadi karena rujukan itu, dan tadi juga sudah disampaikan terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2019. Nah itu tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga kami dari Dinas Pendidikan gitu ya, membentuk ini, sebetulnya Dinas Pendidikan sebagai menarik semuanya. Jadi bukan ULD itu dibentuk bukan khususnya memang pendidikan, tetapi mengajak kerjasama dengan OPD lain. OPD yang diajak itu diantaranya yang pertama ada Dinas Sosial, kemudian ada Dinas Kesehatan, ada Dinas P2KB P3A, kemudian ada Bapeda, kemudian RSUD. Nah itu menjadi satu tim. Jadi di Kabupaten Buleleng agar menjadi satu pintu untuk penyandang disabilitas, layanan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng. Sehingga terbentuklah ULD itu. Jadi ULD itu terbentuk juga kita membuat surat edaran kepada satuan pendidikan, tepatnya surat edaran itu kami luncurkan di bulan Agustus. Itu terkait dengan screening awal yang dilakukan oleh satuan pendidikan, baik itu jenjang PAUD, SD maupun SMP. Jadi screening awal itu mengetahui anak yang berkebutuhan khusus, anak yang disabilitas itu. Jadi dari awal, dari pendaftaran awal pada saat penerimaan PPDB itu dilakukan screening awal, tujuannya agar bisa terdata secara jelas, secara konkret berapa sih anak yang terdata. Nah kami punya data juga yang sudah terkumpul, data 1 tahun ke belakang. Itu untuk SMP itu yang terdata sampai 375 orang. Kemudian SD itu terdata 216. Ini terdata yang di unit layanan disabilitas. Kemudian yang anak TK itu 9 orang. Jadi totalnya itu 600. Ya, itu dari data.
Kemudian layanan yang dilakukan oleh ULD, ULD itu pertama kita akan melakukan screening awal. Screening awal ini dilakukan dari data yang terkumpul tadi. Data yang terkumpul tadi itu kita screening awal, kemudian kita lakukan setelah di screening awal, screening lanjut. Itu yang bekerja sama dengan tim kami di ULD ada psikolog. Kemudian secara teknisnya nanti dari guru pembimbing khusus itu melakukan tindak lanjut yang diperlukan oleh anak disabilitas itu. Jadi rujukan setelah di screening lanjut oleh psikolog, dilakukan tes itu ada rujukan kalau memang anak tersebut memang kebutuhannya memang harus dibawa ke rumah sakit, karena kita ULD juga kerjasama dengan RSUD, dan itu sudah membuat MOU juga. Itu sudah, dan itu bisa rujukannya langsung ke RSUD tanpa dikenakan biaya asal anak tersebut memiliki BPJS. Nah, kemudian anak yang di screening awal kemudian lanjutannya harus tes psikolog, itu satuan pendidikan tidak lagi dikenakan biaya untuk personilnya ke masing-masing orangnya. Jadi itu bisa dihandle oleh satuan pendidikan melalui bantuan operasional satuan pendidikan, namanya BOSPE. Dan itu sudah kita usulkan juga SSH-nya, maksimal untuk biaya tes psikolog itu sampai dengan 400.000, dan itu tujuannya agar personil peserta didik di masing-masing satuan pendidikan itu tidak dikenakan biaya personil pribadi. Jadi harus didukung semuanya, baik sarana prasarana. Kita pelan-pelan mendukung sarana prasarana juga, tetapi melalui dana bantuan satuan pendidikan, BOSPE namanya. Jadi seperti itu. Jadi dari kita awal bergerak sudah begitu ya. Dari awal sudah seperti itu. Dan ini rujukannya kita tidak hanya di RSUD, ada juga CIMD, Cahaya Impian Masa Depan. Itu kebetulan mendirikan juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi di sana ada kesetaraan paket A, B, dan C yang bisa ditangani juga oleh CIMD, Yayasan CIMD. Kemudian ada rujukan juga ke SLB, karena ada yang memang di bawah rata-rata, yang memang tidak bisa ditangani oleh satuan pendidikan, itu kita rujuk ke SLB. Jadi tidak lagi sekolah di satuan pendidikan seperti anak-anak yang normal, itu dirujuk ke SLB. Dan SLB ini juga ada MOU-nya, SLB Negeri 1 dan SLB Negeri 2. Baik, yang terpenting berarti screening awalnya ya Bu Screening ya awalnya, sebenarnya. penentunya, iya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan P2KB P3A. Di sana ada Puspagas Santi, Puspagas Santi. Nah itu juga sudah. Jadi beberapa yang dirujuk oleh WLD Kabupaten itu agar anak-anak tepat dilayani. Jadi sampai tuntas, tidak hanya sekedar data saja, tetapi bagaimana cara melayani anak sampai kelihatan hasilnya, outputnya kelihatan. Baik, kalau itu kan tadi juga screeningnya di sekolah begitu Di ya. sekolah. Tapi bagaimana kesiapan di sekolah? Ini ke Bu Winda mungkin ini. Iya. Seperti apa Bu? Sejauh mana mungkin kesiapan sekolah di Buleleng ini dalam menerima dan melayani peserta didik disabilitas? Karena tadi yang penting itu kan screeningnya begitu. Screeningnya, iya. Gimana Bu Winda? Oke, masalah kesiapan nih Bu Heni. Oke, terkait dari yang sudah Bu Eka bicarakan tadi. Nah, untuk kesiapan sekolah itu yang pertama ketika dia baru masuk ke kelas 1 itu harus ada screening ketika terdeteksi disabilitas. Nah, kami juga di Buleleng sudah mengadakan BIMTEK terkait dengan teknis bagaimana kita melakukan screening awal untuk peserta didik kita di kelas 1. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian setelah itu nanti kepada para guru akan menghubungi kami di ULD Kabupaten bahwa memang di sekolah ini terdeteksi anak disabilitas. Nah, setelah itu kami melakukan screening riwayat. Setelah screening riwayat
karena ada dua kemungkinan. Terkadang dia memang ada yang kurang belajar, ada yang memang terkena disabilitas. Nah, itu harus kami asesmen dulu. Karena ketika dia memang terkena disabilitas, kami langsung melakukan screening lanjutan, yaitu tes psikologi dengan pranayagama. Nah, setelah tesnya itu keluar hasilnya, kalau memang dia dinyatakan misalnya ini autis gitu kan, kalau memang sekolah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran, kami giring ke SLB. Nah, jika anak ini dalam kategori disabilitas intelektual masih bisa ditangani di sekolah, maka salah satu tim GPK kami juga membentuk GPK kecamatan. Nah, dia akan melakukan stimulasi di masing-masing kantor Korwil dan di sekolah, juga dibantu oleh guru mapel biasanya. Nah, itu yang sudah kami lakukan untuk anak-anak disabilitas, begitu Bu. Baik. Tapi kalau mungkin disabilitas fisik kan masih terlihat ya, Iya. Pak Hadis dan Ibu ya. Tapi kalau mental kan ini yang perlu Iya. tantangannya begitu. Iya, Nah, betul. mungkin apa Bu tantangan kendala mungkin yang dihadapi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif? Ya, tantangannya yaitu Bu, kami keterbatasan pengetahuan, terutama pada guru-guru kami, Bapak. Karena tidak semua bisa melakukan pendidikan untuk anak disabilitas, terutama yang retardasi mental. Karena kan kebanyakan kebingungan, kadang orang tua pun kebingungan apa yang harus kami lakukan seperti itu. Maka di tengah-tengah itu kami hadir, memberikan sosialisasi. Kami juga kadang pengalaman kemarin dipanggil oleh sekolah untuk datang ke rumah menangani anak gitu. Jadi kami hadir di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan memberikan solusi. Nah, kemudian juga dari kecamatan-kecamatan, Bapak Ibu Korwil juga sudah sangat berusaha menggerakkan GPK kecamatan untuk melakukan stimulasi terhadap anak ini gitu. Nah, karena SLB di Singaraja kan baru ada 2. Nah, rencana ke depan kami akan membentuk sekolah inklusi di masing-masing kecamatan begitu. Jadi untuk mempermudah akses orang tua sekolah menyekolahkan anaknya, memberikan akses pendidikan yang setara begitu. Wah, langsung disambut Pak Kadis berarti Iya. ya. Karena kalau membahas SLB kan dengan luasnya Bu Iya, Leleng Pak Kadis ya, dari yang jauh Iya. untuk mencari SLB di Singaraja, apalagi SLB di Singaraja kan cuma di kota ya Pak Kadis ya. Iya. Berarti nah itu dari sudut pandang pendidiknya. Kalau dari psikologisnya seperti apa ini Bu? Kenapa mungkin dukungan lingkungan dan bagaimana mungkin membangun kepercayaan diri begitu dan kemandiriannya begitu ya, karena tidak jarang juga dari perbincangan bersama rekan-rekan disabilitas, tidak jarang juga orang tua yang malah menyembunyikan anak-anaknya yang mungkin ada keterbatasan begitu. Gimana Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita kaitkan dengan unit layanan disabilitas gitu, saya sangat bangga dan ini merupakan action yang cukup cepat gitu ya di Kabupaten Buleleng terkait dengan mungkin kemarin cukup heboh juga ada berita bahwa 375 anak SMP yang belum bisa membaca. Nah, itu merupakan action nyata yang dilakukan oleh Bapak Bupati sendiri dan bidang pendidikan dan seluruh OPD juga, sehingga ini merupakan action yang segera bisa dilakukan, ditangani seperti itu. Dan gimana halnya dengan terkait dengan penerimaan gitu dulu ya dari orang tuanya sendiri. Mungkin sudah saatnya ketika denial jangan terlalu lama gitu ya. Jadi segeralah untuk memberikan pengasuhan yang tepat gitu, cari tahu baik itu dari sosial media atau karena kita sudah punya layanan disabilitas yang saat ini bisa diterima di setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat di Mall Pelayanan Publik. Jadi masyarakat Buleleng bisa mendapatkan informasi terkait dengan unit layanan disabilitas tersebut. Nah, di sana orang tua akan mendapatkan edukasi terkait dengan anak-anak yang mengalami layanan disabilitas. Apa yang harus dilakukan, penerimaan atau stimulasi dasar atau screening awal apa yang memang nanti bisa mereka lakukan sehingga itu menjadi dasar bagaimana dia bisa memberikan stimulasi di keluarganya sendiri. Terus itu adalah ada dasar juga, mungkin ada ilmu parenting juga yang nanti akan bisa diberikan oleh teman-teman guru GPK
itu yang bertugas di sana, sehingga nanti bisa membuka wawasan orang tua, tidak lagi menyembunyikan anak berkebutuhan khusus, tapi bagaimana bisa menerima dan menstimulasi sedini mungkin sehingga anak ini bisa distimulasi secara cepat seperti itu. Nah, kalau kita ada kaitannya juga dengan kenapa sih dari screening awal, baik itu dari PAUD itu sangat dibentuk, sangat diperlukan gitu ya, supaya nanti kita tidak menemukan lagi ketika SMP baru tidak bisa membaca. Sebetulnya stimulasi itu bisa diberikan kaitannya dengan awal dulu nih, dari keluarga dulu. Jadi orang tua sebenarnya dari awal ketika kita berbicara tumbuh kembang, di mana tumbuh itu artinya kita melihat ukurannya ya, tinggi maupun beratnya, tetapi kita pertumbuhan ada banyak faktor yang dilihat di sana. Ketika memang dalam pertumbuhan ini ada banyak faktor yang memang tidak sesuai dengan anak normal seperti itu. Nah, tujuan dari screening awal juga nanti bisa mendeteksi sehingga dinyatakan bahwa anak ini perlu nih mendapatkan adanya screening lanjutan. Nah, dari screening lanjutan tersebut perlu salah satunya perlu adanya tes untuk melihat potensi kecerdasan anak. Gitu. Apa sih manfaatnya? Kurang lebih manfaatnya adalah untuk bisa mengetahui potensi anak sejak dini, sehingga kita bisa membantu orang tua maupun guru untuk memahami kekuatan dan kelemahan anak itu apa gitu. Apa sih sebetulnya kebutuhan dari anak ini gitu. Itu tujuannya. Yang kedua juga kita bisa mengidentifikasi anak berbakat atau anak ABK. Karena anak yang dengan skor EQ yang tinggi itu juga kasat mata itu terlihat aneh kan di teman-temannya gitu. Sehingga nanti di situ bisa juga terlihat nanti bahwa anak ABK itu juga mempunyai hambatan nih dalam bagaimana dia atau pendekatan yang sesuai seperti apa gitu, sehingga pendekatannya bisa sesuai baik dari orang tua maupun dari gurunya. Berikut juga yang berikutnya adalah sehingga kita bisa membuat juga sebuah perencanaan pendidikan yang tepat. Mungkin tadi Bu Indah dari pendidikan udah bilang bahwa begitu kalau kita berbicara skor nilai gitu ya Mbak ya, terkait dengan oh iya anak ini retardasi mental, oh anak ini borderline, anak ini dengan di bawah rata-rata. Nilai itu sebetulnya yang menjadi gambaran dasar apakah di sekolah reguler ini anak ini bisa distimulasi secara berkelanjutan, atau mungkin dia bisa kita langsung klasifikasikan dia bisa langsung ke sekolah luar biasa seperti itu, sehingga tidak memaksakan kemampuan dari guru ataupun dari anak ketika memang anaknya sudah tidak mampu distimulasi di sekolah reguler, jadi dipaksakan terus gitu, sehingga tidak ada perkembangan signifikan yang terlihat gitu. Mungkin juga begitu juga ada deteksi dini nanti masalah perkembangan. Nah, hasil dari potensi kecerdasan ini akan menjadi data awal Mbak, bagaimana asesmen perkembangan berikutnya. Tadi mungkin Bu Eka dari sudah informasikan juga bahwa Dinas Pendidikan sudah ada MOU dengan RSUD. Jadi di situ terlihat apakah deteksi perkembangan ini perlu distimulasi lebih lanjut. Mungkin ada terapi, apakah itu terapi perilaku, apakah ada terapi yang berhubungan dengan fisioterapi, okupasi terapi, atau terapi bicara untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara seperti itu. Jadi sebetulnya action yang dilakukan dari ULD ini kami berupaya untuk memahami gitu kebutuhan daripada si anak yang mengalami ABK ini. Begitu juga dengan satu lagi yaitu memberikan dukungan emosional yang tepat atau yang sesuai. Itu sangat penting. Jadi sehingga orang tua tahu oh dukungan emosional seperti apa yang harus aku berikan ketika anak ini mengalami diagnosa yang sudah ditentukan. Gitu. Dan guru juga tahu nih bahwa kebutuhan oh berarti anak ini harus dirangkul, anak ini harus diberikan perhatian yang cukup, jadi tidak berlebihan juga. Sehingga anak ini nantinya ketika dia memang dengan kategori dalam tanda kutip adalah oh dia ABK, jadi ada stimulasi yang tepat yang dilakukan sehingga nantinya anak ini bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Luar biasa ini. Bukan dibiarkan begitu ya Pak Kadis ya. Kadang karena orang tua melihat oh orang dia belum bisa enak muluk itu, dibiarkan terus dibiarkan jadinya numpuk ini. Yang ada nanti Pak Kadisnya yang bingung, nanti jadi beban lagi begitu ya Pak Kadis ya, bukannya berdaya jadinya malah penerima bantuan nanti jadinya ya Pak Kadis ya. Wah, luar biasa ini pendengar kita juga banyak ingin ikut bergabung, tapi sebelum itu mungkin kita jeda sejenak dulu untuk para narasumber dan juga pendengar. Nanti akan kita gabung lagi ya, dan masih dalam dialog Hai Balik Kengken, jadi tetaplah bersama kami.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Denpasar ada masih bersama kami. Kita masih membahas akses berkeadilan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra SSMM, serta tim Unit Layanan Disabilitas Distrik Pora Buleleng bersama Ibu Eka Titi Suryadi SP MPD, ada Ibu Loh Winda Krisdayani SPD MPD, dan juga bersama Ibu Loh Putu Yuli Suryadewi SPSI MPD. Dan banyak hal yang tadi sudah dibahas, dipaparkan begitu ya, bagaimana akses berkeadilan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, dan kami juga akan undang pendengar untuk ikut bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, ditanggapi begitu, silahkan melalui line telepon kami di 0362 24644 atau melalui WhatsApp di 081139999790. Pak Narte dari tadi sudah ingin ikut bergabung, silakan dicoba kembali Pak Narte untuk teleponnya. Dan tadi juga ada yang mengirimkan WhatsApp-nya Ibu. Terkadang orang tua katanya kalau menyekolahkan anaknya di SLB itu ada stigma negatifnya. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut katanya? Nggih. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, ada Pak Narte di line telepon. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Rizka ini. Dengan Heni Pak Narte. Oh Heni. Nggih. Suaranya patok-patok. Silakan Pak Narte. Nyaring-nyaring suaranya. Nggih. Ya Pak Karyaman, Pak Kades dengan staf Distrik Pora. Oke. Semoga sehat dan sukses dalam pengabdian. Langsung ke resuk semua senior. Pertama, saya melihat pernah terjadi setelah bangunan itu selesai, baru ada masukan tentang akses disabilitas, entah menujunya, entah tempat istirahatnya, entah ke toilet dan sebagainya. Nah, bagaimana koordinasi antara dinas sosial? Apa proyek itu adalah proyek pelayanan umum, IMB-nya, sehingga tidak terjadi setelah selesai
baru bongkar lagi. Nah, sing tawang apa ngada biaya tambahan. Nah, kedua, seperti pelayanan umum di terpadu misalnya, saya tidak tahu ke sana apa sudah bisa ada akses disabilitas. Kedua, bagaimana tentang bantuan-bantuan yang sudah disampaikan dari jenis disabilitas yang dialami oleh masyarakat, adakah yang tercecer? Nah, apabila ada yang tercecer, misalnya dari segi kemampuan orang tua, dia yang menyediakan alat atau peralatannya, dan ada juga yang pemerintah membantu. Nah, ini mungkin perlu diklasifikasi. Berikutnya, dalam segi pendidikan ya, kalau saya berpikir, saya udah gede, udah pensiun, kalau saya jernih masuk, berbeda dengan teman yang normal, sepertinya ada efek psikologis, Pak. Dari Dikpora, adakah meneliti itu? Tutur ke orang tuanya, Pak, sing juari yang ajak telu cacat kini, nah, adakah dia fisiknya terganggu, tapi dia talentanya atau otaknya cerdas? Adakah Dikpora mengetahui berapa prestasi yang disabilitas ini tingkat kabupaten, nasional, internasional, perguruan tinggi, dapat beasiswa berapa? Sehingga saya berpikir dari Dinsos Dikpora, dari masukan-masukan para disabilitas di sekolah, adakah bisa disusulkan sekolah khusus disabilitas, komunitas dia? Seperti saya komunitas ketemu di taman kota yang polio kakinya itu, gembira, dia seneng-seneng nutur, kini nuturan juga duka, sepertinya dia tidak ada beban. Nah, ini sudah gede-gede dia. Nah, nyambung ke sana yang taman kota, banyak membuat akses alat modifikasi. Pak Budi itu Pak siapa, Widi saya lupa namanya. Pak, DJ ngeke nih, biaya sendiri, oh Banyuwangi Pak. Jadi dia kursi roda naik ke kendaraannya, dapat keliling dia, karena dari desa ke PP melalui ya. Jadi dia bisa ke sana sini dengan sepeda motor roda tambah roda apa jadi 4. Nah, jadi saya berpikir sekolah disabilitas khusus atau mungkin yang SLB itu apakah jumlahnya banyak? Bisakah di kecamatan didata kalau 2 kecamatan banyak ada di SLB seperti sekolah umum? Apakah gaji guru SLB menurut Dikpora itu berbeda, ada tunjangan-tunjangan khusus? Kekurangankah guru di SLB karena itu harus menjadi guru yang telaten, sabar, khusus lah. Kalau Pak Kades kan mungkin ada tunjangan jabatan, tunjangan kerja, asal tunjangan istri aja, tunjangan lauk. Istri kan lauk buat lauk. Ya. Apakah ada perbedaannya? Nah, sehingga saya berpikir Pak di Kades dulu menjalankan sekolah rakyat ke Roga. Apakah sekolah rakyat yang tidak mampu itu ada kelas khusus disabilitas? Nah, sehingga yang tidak mampu bisa di sana. Nah, kalau yang mampu mungkin tergantung beliau nitip anaknya supaya kumpul dengan para komunitasnya. Sekian, terima kasih Om. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Narte, Rahayu, banyak Niki nggih yang disampaikan begitu. Kita rangkum semuanya. Silakan mungkin dari Pak Kadis dulu Niki. Karena banyak juga akses disabilitas Niki Pak Kadis. Silakan. Ya, terima kasih senior.
Pak Narte yang selalu menjadi pemerhati sosial di Kabupaten Buleleng, begitu banyak sering memberikan masukan dan bersyukur bisa kita tindak lanjuti. Khusus untuk bangunan fisik termasuk juga akses ya, itu sudah kita sosialisasikan kepada semua OPD, perusahaan termasuk swasta-swasta yang ada di Kabupaten Buleleng agar memperhatikan akses kegiatan-kegiatan itu terpenuhi. Termasuk di MPP Pak Nate ngiring jalan-jalan mereka di sana akses sudah, dan baru masuk ke MPP itu langsung ada tertulis layanan disabilitas. Nah, itu menandakan khususnya disabilitas Kabupaten Buleleng itu sudah difasilitasi sampai dengan kamar mandi itu sudah terpenuhi, dan gedung-gedung yang baru juga kami dorong untuk melakukan itu. Dan banyak masukan, ada yang akses-akses yang sangat diperlukan itu di tempat-tempat pariwisata. Jadi mereka para warga disabilitas itu ingin jalan-jalan juga di tempat-tempat wisata. Kita juga dorong agar warga yang memiliki usaha yang di kepariwisataan juga melakukan yang hal sama. Jadi kami sudah melaksanakan sosialisasi juga sudah. Kalau program bantuan sosial itu tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, juga alat bantu. Bahkan kalau sekarang ada yang mau pengen walker, ada tongkat ketiak, kami siap di akhir tahun. Jadi sebentar juga kami akan ke Tejekule untuk intervensi yang memerlukan kursi roda. Jadi kami terus memfasilitasi warga disabilitas yang ada di Kabupaten Buleleng, dan bagaimana yang kategori ada mindset ya dari masyarakat, itulah fungsi kami dengan ULD ya. WLD pendidikan, WLD ketenaga kerjaan, WLD kesehatan, kita bergerak untuk sosialisasi ke masyarakat, ke warga, ke khususnya mereka permasalahan yang ada kan pasti di masyarakat itu masih mindsetnya adalah rasa malu masih ada. Kedua karena kemampuan ekonomi. Ketiga juga linknya untuk melapornya kemana, ada yang seperti itu. Itulah kami buat inovasi tadi. Sita Asmara. Jadi semuanya bisa menyampaikan. Dan untuk kita selalu siap berkoordinasi dengan teman-teman di OPD yang lain supaya permasalahan ini bisa terrealisasi. Dan kalau kita bicara prestasi Pak Narte, Buleleng bahkan banyak yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional dari warga disabilitas. Jadi kalau di Indonesia kan ada KONI ya. Kalau di tingkat dunia itu ada NPCI, NPCI. Seperti dengan kini berkaitan dengan untuk lomba-lomba yang warga disabilitas. Ada dari kita dari tahun ke tahun ada aja yang berprestasi. Ada yang renang, ada yang catur kemarin, ada olahraga yang diikuti oleh disabilitas. Jadi banyak. Jadi itu kita dengan OPD-OPD terkait khususnya WLD yang pendidikan yang bergerak cepat untuk ini udah difasilitasi. Mungkin ditambahkan dari teman-teman dari segi pendidikannya ini. Nah biasanya kalau pendidikan kan jika berbeda dari rekan sebayanya itu yang biasanya minder seperti itu. Gimana Bu untuk menanggapinya? Baik, terima kasih Pak Narte ya yang tadi udah bertanya, pertanyaannya lumayan banyak banget. Nah, saya akan bahas terkait dengan pendidikan ini. Tadi disinggung juga terkait dengan yang anak yang berkebutuhan khusus yang selalu kalau di sekolah itu pasti akan down, minder gitu ya, tidak bisa bareng kumpul bersama anak-anak yang wajar gitu, artinya anak-anak yang normal. Nah itu kita sebetulnya mestinya gitu ya akan dilayani secara khusus. Dan itu makanya kalau di pendidikan itu untuk keberhasilan pendidikan inklusi itu semua sekolah memang harus menerima peserta didik khusus yang berkebutuhan khusus. Jadi seluruh satuan pendidikan harus menerima anak yang berkebutuhan khusus.
itu memang sudah ada peraturannya juga dari kementerian. Kemudian guru ini juga harus menerapkan strategi pembelajaran inklusi. Nah, ini yang sulit karena tantangannya ini karena tidak semua guru memang dilatar belakangi oleh pendidikan inklusi. Dia pendidikannya memang sudah misalnya memang belajar pendidikan agama, dia mengkhusus ke agama gitu ya, tidak ke pendidikan inklusi. Nah, ini tadi juga sudah kami bahas, ini akan membentuk titik khusus pendidikan inklusi di masing-masing kecamatan. Rencana ke depannya seperti itu. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang jauh layanannya, kalau mau ke SLB kesulitan. Ini tadi dibahas juga, disampaikan juga oleh Bu Winda, di sana ada. Kemudian harus ada tersedianya guru pembimbing khusus di satuan pendidikan itu. Nah, guru pembimbing khusus ini sebetulnya selalu dibuka oleh Kementerian Direktorat Pendidikan Khusus yang selalu membuka itu. Namun dari personil guru itu sendiri kadang sulit untuk masuk mendaftar gitu ya, mendaftar menjadi guru pembimbing khusus. Ini suatu dilema juga karena potensinya bukan ke sana gitu. Tetapi kita harus menerima di satuan pendidikan, harus menerima anak yang berkebutuhan khusus juga. Nah, itu satu tantangan juga. Untuk itu di Dinas Pendidikan rencananya ke depannya ini akan dipercepat juga adanya pendidikan inklusi di masing-masing kecamatan. Kemudian tadi juga dapat ditanya terkait dengan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas. Itu sebetulnya sudah tertuang juga pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 itu terkait dengan akomodasi yang layak. Nah, akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas itu yang bagaimana sih? Tentunya juga harus membedakan. Seperti kalau anak-anak yang berjalan di di tangga ya, di tangga itu harus dibentuk yang biasa untuk anak-anak yang memakai kursi roda. Nah, seperti itu juga harus disediakan di masing-masing satuan pendidikan. Anggarannya melalui apa? Nah, kami kembali lagi di sana bisa dianggarkan melalui bantuan operasional satuan pendidikan. Jadi bisa diakses di sana. Nah, kebetulan juga ini lagi gencar-gencarnya terkait dengan revitalisasi. Pemerintah Pak Prabowo itu gencar dengan revitalisasi besar-besaran. Itu bisa mengakses memasukkan data-data itu secara jelas pada data Dapodik. Sehingga tarikan data tersebut itu bisa ditarik oleh dari pusat gitu ya, dari Pusdatin. Maka satuan pendidikan bisa mendapatkan bantuan juga. Jadi kalau dari pendidikan seperti itu. Semoga terrealisasi nanti Pak Kadis ya. Ini yang dinantikan karena 1 jam ini Pak Kadis luar biasa. Tapi mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Kadis kepada para penyandang disabilitas dan keluarga terkait dengan hak dan layanan yang tersedia. Mungkin harapannya seperti apa Pak Kadis terkait dengan keterlibatan publik lah ini, karena ini butuh kolaborasi Pak Kadis. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kolaborasi, sinergitas di Buleleng paling luar biasa. Karena kita tidak hanya bicara teori, aturan, tapi sudah implementasi. Kita bergerak bersama untuk mempercepat pelayanan khususnya warga disabilitas dari baru lahir sampai meninggal. Itu tugas kita bersama. Namun di akhir pertemuan kita yang sangat luar biasa, jadi saya akan menyampaikan pantun biar enak ya terakhir ya ini. Jadi pantun ini khusus juga memeriahkan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Buleleng. Jadi karena di Buleleng nanti dijawab paten ya, sama dijawab paten. Karena Buleleng itu paten ya. Iya, bukan cakep paten. Jadi pantun ini sesuai dengan tema Hari Disabilitas Internasional, yaitu setara berkarya tanpa batas. Jadi anak kecil bermain layang-layang. Paten. Terbang berputar-putar. Paten. Bangun masyarakat inklusi dengan sayang.
Paten. Karena setiap insan punya hak setara. Wah, ini baru paten ya, luar biasa Pak Bu Kadis. Leleng Paten. Bu Leleng terima Paten. kasih. Terima kasih Om. banyak Pak Santi, Kadis. Santi Om. Baik, Wassalamualaikum. kalau dari ini pendidikan ada terakhir ini. Iya, Siapa? ada. Mungkin satu Ibu untuk Saya, singkat Bu, ini. ini ya. Oke. Baik, Iya. kalau saya Bu Eka. Boleh. Ibu. Yang mewakili mungkin nanti satunya, yang mewakili satu dirangkum. Baik, terima kasih izin dirangkum. mewakilkan dari ULD. Jadi kalau dari ULD karena kami berbicaranya dan kami menaungi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami punya satu moto ya, betul ya Bu Eka ya dan Bu Indah ya. Moto kami adalah membimbing dengan hati. Jadi ketika kami hadir membimbing dengan hati, saya yakin tidak perlu dilatih lagi empati apa yang harus kita munculkan, karena kami harus siap menghadapi anak-anak ini. Jadi harus menggunakan hati pastinya. Harus menggunakan hati. Terima kasih Terima banyak. kasih. Dan juga pendengar sekalian, dari perbincangan hari ini juga kita bisa simpulkan ya bahwa wujud akses berkeadilan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas itu membutuhkan komitmen bersama ternyata ya. Tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi mari kita bersama begitu, karena penyandang disabilitas bukan objek bantuan, melainkan subjek pembangunan tentunya yang memiliki potensi, kemampuan dan hak yang sama. Jadi dengan dukungan yang tepat mereka dapat tumbuh mandiri, percaya diri dan berkontribusi bagi daerah tentunya dan bangsa. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang hadir di pagi hari ini yang luar biasa ini ya. Ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Bapak Putu Karyaman Putra SOSMM, serta dari tim Unit Layanan Disabilitas Distrik Pora Buleleng Ibu Eka Titi Suryani SP MPD, ada Ibu Loh Winda Krisdayanti SPD MPD dan juga Ibu Loh Putu Yuli Suryadewi SPSI MPD. Nah juga semua pendengar yang sudah ikut bergabung, mohon maaf sekali ini di line telepon tidak bisa kami sapa kembali. Terima kasih juga untuk komentar-komentar di kanal YouTube RRI Singaraja Official, dan pagi ini kami akhiri untuk dialog pagi ini, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedi Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.